selamat datang dalam modul mata pelatihan EMOOC, Strategi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, Pendekatan Lanskap Hulu Hilir untuk Mitigasi Bencana, dan Pemulihan Ekosistem. Mengapa pengelolaan das terpadu ini sangat mendesak? Pertama, akibat fatal deforestasi di hulu yang memicu erosi, banjir bandang, hingga kekeringan ekstrim. Kedua, adanya ego sektoral akibat aliran sungai yang melintasi batas administratif. Dan ketiga, pendekatan perencanaan yang masih reaktif dan belum berbasis risiko. Pelatihan ini memuat 4 pokok bahasan utama, lanskap dan watershed, integrasi sektor, perencanaan risiko, prioritas intervensi. Baik, kita lanjut ke materi pertama, yaitu pendekatan lanskap dan watershed berfokus pada pemahaman konektivitas hidrologis serta dinamika ekosistem dari hulu, tengah, hingga hilir. Dalam zonasi das, wilayah terbagi menjadi 3. Zona hulu sebagai area resapan air bertopografi curam. Zona tengah, daerah transisi yang didominasi permukiman dan pertanian intensif. Zona hilir, pusat ekonomi yang menjadi penerima dampak akumulatif sedimentasi dan banjir dari hulu. 2 prinsip utama dalam pengelolaan das. Pertama, One River, One Plan, One Management, yaitu mengelola das sebagai satu kesatuan ekosistem tanpa terikat batas administratif. Kedua, multifungsionalitas bentang alam, yaitu mengintegrasikan fungsi produksi, ekologis, dan sosial secara seimbang. Sekarang kita masuk ke pengelolaan das membutuhkan harmonisasi kebijakan dan model tata kelola lanskap yang terintegrasi antar lembaga. 4 strategi integrasi kelembagaan. Koordinasi horizontal, menyelaraskan program antar kementerian dan Pemda, harmonisasi kebijakan. Koordinasi vertikal menghubungkan kebijakan dari tingkat pusat, provinsi, hingga masyarakat lokal. Mengintegrasikan rencana pengelolaan das ke dalam RT/RW dan RPJMD. Skema imbal jasa lingkungan, insentif ekonomi dari hilir untuk masyarakat konservasi di hulu. Saatnya beralih ke paradigma baru, yaitu perencanaan berbasis risiko dengan memanfaatkan risk-based planning dan pemodelan hidrologi. Mari kita cermati perbandingan tingkat efektivitas mitigasi bencana antara 3 pendekatan perencanaan. Pertama, pendekatan reaktif atau konvensional hanya memiliki efektivitas sebesar 35%. Kedua, penanganan parsial mencapai efektivitas sebesar 60%. Dan ketiga, pendekatan terpadu berbasis risiko terbukti paling unggul dengan tingkat efektivitas mencapai 92%. Perencanaan berbasis risiko yang mengintegrasikan pemodelan hidrologi SWOT dan WEPP ini terbukti mampu meningkatkan kesiapsiagaan secara signifikan, sekaligus menekan dampak kerugian ekologis hingga 92% dibandingkan pola reaktif. Penentuan prioritas intervensi. Di sini analisis kekritisan lahan dilakukan menggunakan indeks vegetasi NDVEI dari data citra satelit. Melalui metode ini kita dapat memetakan laju erosi, fluktuasi debit air, serta tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat secara akurat di setiap subdas. Hasilnya, intervensi dapat difokuskan secara spesifik pada wilayah yang memiliki risiko paling tinggi, sehingga alokasi anggaran dan penempatan personel dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Berikut adalah rincian tipologi intervensi berdasarkan zonasi das, yang terbagi ke dalam fokus permasalahan, intervensi fisik atau vegetatif, serta instrumen kebijakannya. Pertama, zona hulu. Fokus permasalahannya adalah erosi tanah, deforestasi, dan ancaman tanah longsor. Intervensi fisik dan vegetatif yang dilakukan meliputi reboisasi, penerapan agroforestry, pembuatan terasering, serta penakar sedimen. Sementara instrumen kebijakannya didukung melalui skema hutan desa dan imbal jasa lingkungan atau Payment for Ecosystem Services, PES. Kedua, zona tengah. Fokus permasalahannya adalah alih fungsi lahan dan alur sungai yang kritis. Intervensi fisik dilakukan lewat rehabilitasi tanaman penguat tebing dan pembangunan cek dam. Instrumen kebijakannya berfokus pada zonasi penggunaan lahan serta pengendalian izin yang ketat. Ketiga, zona hilir. Fokus permasalahannya adalah bencana banjir, akumulasi sedimentasi, dan pencemaran air.
Intervensi fisiknya meliputi pembangunan dinding penahan banjir, normalisasi sungai, dan pembuatan danau retensi. Sedangkan instrumen kebijakannya mencakup penegakan peraturan pengolahan limbah serta penataan tata ruang kota yang berkelanjutan. Demikianlah materi pelatihan mengenai strategi pengelolaan daerah aliran sungai terpadu berbasis pendekatan lanskap hulu hilir. Dengan pemahaman yang utuh, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta perencanaan berbasis risiko, kita dapat mewujudkan pemulihan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya air bagi masa depan Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam pembelajaran EMOOC ini.